Selamat datang kembali di perjalanan gue di Stage Bass Jazz Tour 2024. Hari ini gue lagi di kota Solo. Selain terkenal dengan budayanya, Solo juga jadi tempat para musisi hebat buat ngambil inspirasi. Kali ini gue gak sabar banget karena kita bakal ngobrol soal sesuatu yang sangat spesial bagi musisi, lirik lagu. Gue bakal ketemu sama Pamungkas dan Adrian Khalif soal proses kreatif di balik lagu-lagu hits mereka. Langsung aja, yuk kita mulai! Solo punya vibes yang asik banget, dan ini kayaknya jadi inspirasi buat banyak musisi, termasuk yang bakal kita temuin hari ini. So, let's dive into their creative minds. Gue tuh selalu pengen tahu kenapa mereka pilih buat solo karir, proses bikin lagunya, dan dari lagu-lagu mereka yang hits itu ada hubungannya sama life experience nggak ya? Ikutin gue yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Halo Mas. Lagi di mana, Dit? Liputan SBJT lo aman? Tadi Rara nanyain. Aman Mas, gue udah di Colomadu Solo Mas. Wih asik, yang di Solo ada Pamungkas kan ya? Nitip salam sama videoin pas doi bawain To The Bone ya. Oke siap. Udah nih, loh anjir, lo nelfon gue cuma buat ini doang Mas? Iya, sama pas nonton awas HP lo dijagain ya. Hah? Maksudnya HP dijagain apaan? Mas? Halo? Maksudnya apaan sih? Oh, takut ketinggalan atau jatuh kali ya? Pamungkas dikenal dengan lirik-liriknya yang penuh makna dan seringkali relate sama kehidupan sehari-hari. Gue penasaran banget, gimana dia bisa menemukan inspirasi untuk menulis lirik-lirik yang menyentuh hati. Halo Mas Pak, kenalin gue Radit dari MLD Spot. Gue mau nanya-nanya soal lagu lo yang banget, boleh nggak? Boleh, let's go. Oke, ini Mas, sorry. Gue boleh duduk ya? Boleh, silakan. Cek audio. Oke. Cek. Senang banget gue akhirnya bisa ngobrol dan semua orang tahu bahwa ya karya lo tuh selalu lirik yang gue penasaran banget. Dari basic dulu deh. Biasanya lo dapet inspirasi buat lagu tuh dari mana sih? Sumber inspirasi. Inspirasi sebenarnya dari mana aja? Dari keseharian, hal kecil, hal besar ya. Karena pekerjaan gue sebagai penulis lagu hanyalah tentang menjadi peka. Apapun yang terjadi semua bisa ditulis. Plus gue termasuk orang yang gak punya satu best friend yang kalau ngapa-apa gue cerita ke dia gitu. Jadinya musik jadi wadah gue buat tanda kutip cerita gitu. Makanya mungkin terdengar. Hampir semua lagunya berbicara tentang bagaimana rasanya hidup di era yang sangat cepat. Iya. Sosial media, banyak informasi. Somehow gue memilih untuk melamban, untuk santai, meromantisasikan banyak hal. Dan ternyata menyenangkan sekali.
has to flow both ways, antara lirik dan nada kayak kaos kaki, nggak bisa kanan doang. Kanan dan kiri harus seimbang. Itu pandemi, gue diajak sama Bang Ucup, Bang Kiki Ucup mau buat satu acara collab antara musisi era baru dengan yang lama. Ada Mas Aji sama Jambrut, gue kebagian sama Dewa. Terus kami ke rumah Mas Dani, tiba-tiba dia bilang kalau cuma manggung doang nanggung nih, kita rilis aja sekalian gitu. Jadi akhirnya gue bawain dan rekam Pupus, Risalah Hati, Mas Dani Kenangan Manis dan To The Bone. Dewa cover Kenangan Manis dan To The Bone. Oke, ternyata menarik banget. Makasih. Terima kasih banyak. Sukses buat karir lo selanjutnya. Amin, amin. Yang terakhir, gue boleh minta tanda tangan lo? Boleh dong. Oke. Sekarang kita ngobrol sama Adrian Halif, musisi yang dikenal dengan gaya musiknya yang soulful dan lirik yang sering kali bawa cerita mendalam. Gue penasaran gimana dia memulai semuanya. By the way, congrats buat album terbarunya yang itu gue suka banget sama yang Asumsi bareng Bernadia. Oh iya, kenapa nama albumnya tuh Harap-Harap Mas? Kenapa nggak Harap-Harap Silver? Gue tuh pingin kayak semua kecemasan gue selama proses pembuatan album itu just straight to gold gitu, jadi emas. Dan kayak semua kan apa namanya, kalau album tuh biasanya harapan ya. Nah, harapan gue untuk album ini tuh menuju puncak lah anjir. Avi. Buat album ini sebenarnya banyak proses pembuatan album itu gue kolektif gitu, banyak kolaborasi sama Iqbal Siregar, Ligia, terus ada Kamga, segala macam. Nah, tapi mungkin gue tuh lebih memilih kosakata. Jadi kita brainstorming words, lyrics gitu, tapi gue memilih-milih mana yang kira-kira cocok buat gue dan masuk ke kehidupan gue, dan gue lebih kayak delivery vokalnya aja sih, kayak gimana bisa turn lirik yang udah bagus banget jadi terus kayak ada rasanya gitu sih. And beberapa lagu yang ini banyak heartfelt, lagu-lagu heartfeltnya banyak sih ini. Banyak lagu-lagu heartfelt yang tentang keluarga, ada tentang moto hidup, ada tentang sakit hati, tentang happiness, tentang bucin. Jadi lengkap lah Harap-Harap Mas ini. Kayak Cenayang deh, Cenayang tuh kenapa di gua, karena kenapa? Kalau di kayak orang suami istri itu ya suka berantem tuh kadang-kadang. Berantemnya tuh kayak pura-pura gue mau cabut gue cabut lah udah, kalau misalkan lagi diginiin gue cabut deh. Nah Cenayang tuh gitu, lagunya tentang perasaan dimana berantem. Jadi relate sama istri lo gitu ya? Ya relate banget ini, di kehidupan asli. Kayak suka kalau berantem tuh Cenayang gitu. Yang penting dari hati aja sih kali ya. Mungkin ya kalau ketika happy ya bikin lagu happy, kalau lagi sedih ya bikin lagu sedih. Jadi kayak just deliver apapun perasaan yang lagi lo rasakan. Pokoknya sukses terus buat karir lo ke depannya, dan gue boleh foto bareng nggak sama lo? Boleh dong. Buat laporan nih, gas. Selain nulis lirik secara individual, kolaborasi juga punya peran besar dalam proses kreatif seorang musisi. Seringkali lirik yang kuat gak hanya datang dari satu orang, tapi hasil dari proses brainstorming bareng tim. Entah itu dari produser, pemain instrumen, atau bahkan sesama musisi. Nah, buat mereka yang merupakan solo artis, kayak gimana ya proses dibaliknya? Tadi gue juga sempat nanyain ke mereka. Depends. Terakhir gue collab sama Mas Aryo Pringgo. Itu bahkan random banget kita, karena lagi ngobrol nongkrong di rumah gue, terus tiba-tiba kayak bikin yuk gitu. Karena kan untuk gue justru yang diniatin terlalu nawa itu, yuk kita collab gitu, malah nggak jadi karena menurut gue kolaborasi tuh seperti pencampuran dua warna kan sebetulnya. Jadi memang harus betul-betul ngobrol dulu. Ya harus ngobrol dulu, harus kenal dulu, bercandanya nyambung secara human gitu. Bukan lagi brand sebagai brand, tapi udah manusia ke manusianya memang nyambung. Pasti apapun yang kita buat aman-aman aja.
workshop bareng. Jadi studioan bareng, terus bikin. Dulu sih zaman-zaman album pertama, gue tuh lebih kayak beat based gitu, bikin beat terus bikin melodi, habis itu baru timpa lirik. Tapi sekarang ini gue lebih kayak vokal piano gitu, biar yang penting lagunya tuh udah bagus. Udah kayak gue ngerasa udah ini udah paling pole bikin lagu gitu. Jadi habis itu baru proses pembuatan yang lain-lainnya, musiknya segala macam. Itu sebetulnya deal-dealan aja. Tapi nggak pernah kita, kalau gue nggak pernah kayak nanti gini ya gitu, kayak best idea wins. Everything you put on the table. Kalau memang yang lebih enak idenya dari orang lain, sure gitu. Yang penting sama-sama paham bahwa yang namanya karya nggak ada bagus, nggak ada jelek, nggak ada benar, nggak ada yang salah gitu. Kalau memang dia kuning, misalnya gue merah, ya wis apa kuning tambah merah jadi warna apa tuh? Jadi orange. Orange, ya betul. Satu harus dari hati, kedua juga kayak kalau misalkan lo bareng kolaborasi, ya lo harus 50-50. Harus ada mereka-nya, ada harus guanya. Jadi suatu kolaborasi itu emang holistik gitu, emang nyatu. Saling. Karena kan banyak juga kalau lagi yang akhirnya kolaborasi nggak jadi mungkin gitu, terlalu banyak. Misalkan yang ini maunya ini, yang maunya itu diikutin, tapi jadi 80-20. Enak tuh kalau kolaborasi 50-50. Especially for the last 2 years lah, 2 tahun ke belakang gue sadar bahwa gue sebagai penulis lagu sebetulnya bukan gue juga yang nulis gitu. Gue hanya menerjemahkan apa ya rezeki yang dikasih dari si bos gitu. Jadi semakin peka, semakin terbuka oleh kehidupan, whether it's a good thing yang datang atau it's a bad thing. Kalau kita bisa peka, jadinya kayak gelas aja lah. Kalau gelasnya kosong terus lebih mudah diisi ya gitu. Apapun yang diisi semua bisa jadi lagu kok. Mungkin Riddle of the Night kali ya. Riddle of the Night tuh lagunya tentang ada banyak kepusingan di dalam hidup, perihal di dalam hidup ini, lalu di luar apapun yang terjadi, the music continue. Ini juga MLD Spot menjadi saksi bisu karir saya dari 2019-2018. Pandemi pun Surabaya main. Gue pernah jadi kru karena krunya positif COVID 4 orang. Wah, ngangkat-ngangkat sendiri itu lucu. Terus setelah pandemi lagi, sebelum pandemi banyak banget. Jadi sebetulnya punya semua tuh footage-nya MLD Spot bass momennya. Dari gue gondrong, botak, gondrong sedikit, gondrong lagi. Iya, dari waktu tahu sampai Hardcore Romance selalu menemani. Ide yang tiba-tiba muncul. Kalau misalkan di album Harap-Harap Mas ada lagu Berani, itu gue lagi rock bottom banget. Lagi kayak karir lagi nggak berjalan dengan mulus. Terus gue kayak emang perasaan yang gue tumpahin adalah kayak ya udah deh, apapun yang terjadi di kehidupan gue, yang penting kita jalanin aja, kita berusaha konsisten dan beraniin aja. Terus ada nggak lirik lagu atau album yang secara spesifik ngegambarin perjalanan karir lo sendiri? Iya, ada track satu Berani itu. Itu tadi. Karir gue sampai akhirnya bisa punya album kedua sekarang, udah jalan menawan sama sialan. Terus sama ada lagu yang hardcore banget di album ini judulnya Kesimpulan. Itu tuh kayak pas yang tadi gue bikin lagu itu bareng Kamga sama Iqbal, itu kayak kebayang sama keluarga gue aja gitu. Kayak mau kita ngejar apapun di dunia ini, semua tuh leads to family gitu. Solo bukan cuma kota dengan sejarah dan budaya yang kaya, tapi juga sumber inspirasi buat para musisi. Kita udah dengar tadi gimana Pamungkas dan Adrian Khalif nemuin inspirasi untuk karya-karya mereka. Dan sekarang kita bisa lebih paham proses di balik lagu-lagu hits mereka. Kadang inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Dari kota yang kita kunjungi, dari orang-orang yang kita temui, atau bahkan dari pengalaman personal. Itu yang bikin lirik jadi sangat powerful.
Di episode kali ini kita bisa ngelihat bahwa lirik adalah bagian penting dari sebuah lagu, dan proses kreatif di baliknya ternyata sangat personal dan penuh makna. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Sampai ketemu lagi di kota berikutnya. Duh, sedih ya. Minggu depan udah kota terakhir. Sampai jumpa di MLD Spot Stage Bass Jazz Tour 2024 Cianjur. Stay tune, karena perjalanan gue belum berakhir sampai di sini.